warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Langsung aja dulu. Bentar dulu, oke. Langsung ya ini ya. Jelasin ngapainnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Saya Nur Fadila dengan NIM 25000605. Saya Wida Mutiara dengan NIM 25006015. Saya Arif Fadila dengan NIM 25006022. Saya Muhammad Fajr dengan NIM 2500000609. Dan salah satu teman kita yang tidak bisa mengikuti tag video pada hari ini yaitu Fatihah Nurul Aziza dengan NIM 2500006016. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai statistika dasar, yang materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fajr. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari jawaban aktivitas 1, observasi awal. 1.1. Lihat data 3 kota. Apa kesan pertama Anda tentang pola distribusinya? Jawaban kami, kota A sangat bervariasi dengan selisih pendapatan yang sangat tinggi, dan kota B pendapatannya paling merata karena selisih tidak terbesar dan terkecil sangat kecil. Kota C bervariasi dengan kenaikan jam data yang stabil. 1.2. Manakah yang menurut Anda memiliki distribusi paling merata dan mengapa? Jawaban kami adalah kota B, karena selisih data terbesar dengan data terkecil sangatlah kecil. 1.3. Pernahkah Anda mendengar istilah distribusi normal? Apa yang Anda ketahui? Jawaban kami, pernah. Bentuk sebaran distribusi normal adalah bentuk sebaran data yang simetris, menyerupai lonceng yang mana modus mendekati mean. 1.4. Apa yang dimaksud dengan data menceng? Jawaban kami, data yang distribusinya tidak simetris dan memiliki ekor lebih panjang di salah satu sisi kanan atau sisi kiri. Kemudian untuk aktivitas 2 yaitu analisis statistik deskriptif. 2.1. Hitung ukuran pemusatan dan penyebaran. Gunakan Excel untuk melengkapi tabel. Di sini kami memiliki data kota A dengan N20, min 10,1, median 6,8, modus 6,3, standar deviasi 8,736, maksimum 3,35, minimum 5,5, range-nya 29,5. Dan untuk kota B dengan N20, min 8,3, median 8,3, modus 8,2, standar deviasi 0,174, maksimum 8,6, minimum 8,0, range 0,6. Dan kota C dengan N20, min 4,8, median 4,8, modus 4, standar deviasi 1,8, 1, maksimum 8,0, minimum 2, range-nya 6. Semua ini dengan satuan jutaan. 2,2. Hubungan min, median, dan modus. Untuk kota A, interpretasinya yaitu distribusi menceng ke kanan. Kota B, distribusi simetris, dan kota C, distribusi menceng ke kanan. 2,3. Rumusan pertanyaan pengertian. Berdasarkan kasus, rumuskan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk distribusi pendapatan di masing-masing kota? Jawaban kami, pada kota A, positif skew, dan pada kota B, distribusi simetris. Pada kota C, positif skew, tapi tidak menceng di kota A. Kedua, kota mana yang memiliki kesenjangan pendapatan paling tinggi? Jawaban kami adalah kota A. Dan terakhir, ketiga, apa implikasi bentuk distribusi untuk kebijakan ekonomi? Jawaban kami, kota A itu menerapkan pajak progresif.
Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh saudara saya, saudara Arif Arya, untuk aktivitas ketiga. Selanjutnya aktivitas 3 yaitu analisis kepentingan. 3.1 mengidentifikasi stakeholder. Yang pertama, pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu menentukan UMR dan pajak daerah. Selanjutnya pelaku UMKM. Pelaku UMKM yaitu mengetahui budget untuk menetapkan harga produk. Yang ketiga yaitu investor. Investor yaitu menilai potensi pasar. Selanjutnya yang keempat itu masyarakat. Masyarakat yaitu mengetahui tingkat kesenjangan sosial. Selanjutnya yang 3.2 urgensi analisis. Mengapa untuk bentuk distribusi pendapatan penting? Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dinikmati merata atau hanya segelintir orang. Ketimpangan tinggi seperti kota A dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang karena daya beli mayoritas rendah. Selanjutnya yang sosial. Yang sosial mencegah konflik sosial. Kesenjangan pendapatan yang terlalu mencolok berpotensi meningkatkan kriminalitas dan kecemburuan sosial. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan. Efektivitas subsidi. Jika data menceng kanan, banyak masyarakat miskin sedikit kaya, subsidi harus tepat sasaran. Jika simetris, kebijakan bisa bersifat umum. Selanjutnya untuk menentukan statistik mengenai mean, median, modus, standar deviasi, dan SK2 dari kota A, B, dan C. Untuk kota A sendiri minnya 10,1, mediannya 6,8, modusnya 6,3, standar deviasi 8,736, SK2 nya 1,614. Interpretasinya sangat menceng ke kanan. Selanjutnya yaitu kota B. Kota B minnya 0,3, median 0,3, modus 8,2, standar deviasi 0,174, SK2 nya minus 0,34. Yang interpretasinya yaitu sangat simetris. Selanjutnya yang kota C. Kota C yaitu minnya 5,0, mediannya 4,8, modusnya 4, standar deviasinya 1,58, SK2 nya 0,15. Dengan interpretasi cukup simetris. Selanjutnya yang 4.2 yaitu koefisien kemencengan. Bandingkan SK2 dan scale Excel, apakah hasilnya konsisten? Jawabannya ya, konsisten. Nilai SK2 kota A positif besar 1,34 cocok dengan hasil Excel yang akan menunjukkan positif scale karena adanya nilai 25, 30, dan 35. Selanjutnya aktivitas 5 akan dibacakan oleh teman saya. Sedang, standar deviasinya sedang, scale base-nya simetris, kurtosisnya plati atau datar, penjelasannya sangat beragam, ada yang rendah, sedang, tinggi secara merata. Berikutnya akan dibacakan. Pegang HP. Yang mana? Ada apa sih? Ini. Aktivitas 8. Yang mana jadi? Ya yang ini. Daerah. Aplikasi kebijakan. Ada nggak di sini? Langsung kota B sama kota C. Kota A nya emang nggak ada. Mana?
Di atas label. Ada. Di atas label tadi. Di atas tabel. Label yang kuning itu tadi. Ini yang ketujuh. Ini kan yang ketujuh. Oh, di atasnya itu ada Ada agak satu, sesuatu. dua. Ya, Baru yang ketiga itu. jadi ketiga di mana? Masih semua yang ini. Jangan, nggak usah langsung aja. Ini kota A distribusi manajer kanan. Lanjutannya kan Kita aktivitas 8 8.1 analisis Ya, indikasi per kota. kota terus implikasi kebijakan langsung aja. Oh. Ya, biar cepat. Selanjutnya aktivitas 8.1 analisis implikasi per kota. Implikasi kebijakan 1. Pajak progresif menerapkan pajak lebih tinggi bagi pendapatan ekstrem. 2. Menggunakan data median bukan min untuk menentukan garis kemiskinan agar bantuan sampai ke mayoritas penduduk. 3. Pengendalian harga mencegah inflasi gaya hidup yang dipicu oleh kelompok berpendapatan tinggi agar tidak membebani mayoritas. Kota B distribusi homogen jika terbukti. Implikasi kebijakan standarisasi upah karena pendapatan sangat seragam, kebijakan UMR sangat efektif dan mudah diterapkan. 2. Koperasi atau serikat pekerja memperkuat lembaga ini karena profil ekonomi sangat seragam. Karena profil ekonomi masyarakat seragam, kebutuhan mereka kolektif. 3. Stabilitas harga fokus menjaga inflasi bahan pokok karena kenaikan sedikit saja akan berdampak pada seluruh populasi secara bersamaan. Kota C distribusi acak atau kelati kurtik jika terbukti. Implikasi kebijakan A. Dukungan sektoral beragam karena variasi tinggi, mungkin ada pedagang kecil hingga pengusaha hotel. Kebijakan harus fleksibel, misal kredit mikro untuk yang kecil, insentif pajak untuk yang besar. 2. Pelatihan skill untuk mendorong mereka yang berpendapatan di bawah 2-3 juta agar bisa naik ke level menengah. 3. Jaring pengaman sosial diperlukan karena tingginya ketidakpastian pendapatan atau ciri-ciri khas kota wisata atau informal. Mungkin cukup sekian hasil diskusi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan gitu dong kan? Sudah ya. Yeay. Dah, balik tidur.